Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa dengan nomor NPM 2023 0201 30113. Di sini sebelum saya menjelaskan studi kasusnya, saya akan menjelaskan apa itu RD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah entitas hubungan dalam bahasa Indonesia. ERD adalah suatu alat visual yang digunakan untuk mempresentasikan struktur data dan hubungan antara entitas objek dalam suatu sistem atau basis data. ERD membantu dalam merancang dan memodelkan basis data dengan menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antara entitas-entitas tersebut. Bagaimana membuat ERD? Bisa kalian baca di sini langkah-langkah untuk membuat Entity Relationship Diagram. Yang pertama yaitu lakukan identifikasi dan tentukan seluruh entitas yang akan digunakan. Untuk yang kedua, langkah yang kedua, identifikasi dan menjelaskan relasi dan entitas. Yang ketiga, tambahkan atribut yang diperlukan. Yang kelima, lengkapi diagram. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya ya, soalnya masih banyak slide-slide-nya. Contoh RD-nya seperti gambar tersebut, kalau belum kelihatan bisa di zoom. Jadi pada contoh ER diagram di atas menjelaskan terdapat entitas, atribut, dan proses apa saja yang terjadi pada saat mahasiswa ingin meminjam buku dari perpustakaan. ER diagram tersebut dapat dijadikan gambaran untuk membuat sebuah sistem database perpustakaan. Di sini terdapat contoh-contohnya ya teman-teman untuk membuat ERD dan database-nya. Langsung saja masuk ke contoh kasusnya. Sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai harus ditugaskan pada satu bagian. Tetapi dapat pula beberapa bagian, paling tidak satu pegawai mendapatkan sebuah proyek, namun seorang pegawai dapat libur dan tidak mendapatkan tugas proyek. Penyelesaiannya untuk langkah yang pertama menentukan entitas. Entitasnya yaitu bagian, pegawai, pengawas, dan proyek. Di sini ada 4 entitas ya teman-teman. Entitas bagian yaitu ditugaskan ke pegawai, dijalankan oleh pengawas. Pegawai milik bagian bekerja pada proyek. Untuk entitas pegawai menjalankan bagiannya, yang proyek menggunakan pegawai menggunakan proyek gitu ya teman-teman. Untuk langkah yang ketiga, menggambar ERD sementara. Bagian dijalankan oleh pengawas dan di sini ada bagian digunakan pegawai. Di sini ada sistem kayak one to one, many to many gitu ya teman-teman. Ini cuman contoh sementaranya saja. Untuk deskripsi permasalahannya, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak satu bagian. Masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Mengisi kardinalitasnya. Ini seperti ini udah contohnya. One to one, many to many. Bagian dijalankan oleh pengawas. Many to many, bagian ditugaskan ke pegawai. Atau many to many ya teman-teman, di sini ada pegawai bekerja pada proyek. Lanjut pada langkah yang kelima, menentukan kunci utama. Kunci utamanya apa? Yaitu kalau kunci utamanya nama bagian, nomor pengawas, nomor pegawai, dan nomor proyek. Dan langkah yang keenam, menggambarkan ERD berdasarkan relasi many to many pada RD sementara yang di sini ya teman-teman. Seperti di sini ini kan gambar yang sementara. Kalau di sini yang lengkapnya ya ada one to one, many to many, dan di sini ada juga kuncinya. Kunci dari pengawas yaitu nomor pengawas atau bagian pengawas, kuncinya nama bagian, nomor pegawai. Di sini ada
kode M to M, one to one. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga ada gambar langkah ketujuh menentukan atribut yang diperlukan. Sama saja seperti di atas. Dan untuk kesimpulannya, pembahasan tentang cara membuat RD, kami berharap setelah membaca PPT ini menjadi lebih paham mengenai RD atau bisa membuat atau menggunakan IR diagram untuk sistem database dengan baik dan benar. Thank you. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.